Tetapi ada catatannya. Catatannya apa? Hati-hati ketika kita menetapkan tujuan, karena goal setting pun ternyata punya efek samping. Langkah yang ketiga apa? Langkah yang ketiga adalah melibatkan dan mengaktifkan kembali prefrontal cortex kita. Jadi di bagian cortex kita, cortex itu bagian atas ya, bagian depannya itu adalah namanya prefrontal cortex, cortex bagian depan. Kalau kita baca di kajian neuroscience itu kadang-kadang diistilahkan ini itu sebagai CEO-nya otak, Chief Executive Officer-nya otak. Karena memang kemampuan kita untuk decision making, untuk membuat visi, untuk mengkreasikan sesuatu, untuk mengontrol emosi, untuk mendisiplinkan diri, itu ada di sini, di bagian depan ini, di prefrontal cortex ini. Nah, prefrontal cortex ini counterbalance-nya amigdala. Artinya kalau prefrontal cortex kita kuat, amigdala itu bisa dalam tanda kutip ya, bisa dikelola dengan lebih baik. Tapi kalau prefrontal cortex-nya lemah, ya dia akan dibajak oleh si amigdala. Nguatin prefrontal cortex bagaimana? Ada banyak cara. Salah satu yang paling populer adalah dengan meditasi, yang paling populer. Itu bisa untuk menguatkan prefrontal cortex. Dan tidak harus meditasinya itu benar. Artinya yang penting rutin aja meditasi. Ketika rutin meditasi, jadi penelitiannya itu adalah ada 2 kelompok, satu rutin meditasi, satu tidak rutin meditasi, kemudian dicek prefrontal cortex-nya. Mereka yang rutin melakukan meditasi, itu ternyata prefrontal cortex-nya lebih aktif dibandingkan mereka yang tidak rutin melakukan meditasi. Sehingga efeknya, mereka yang rutin meditasi, itu bisa berpikir lebih jernih, mengambil keputusan lebih jernih, lebih disiplin, bisa mengontrol emosi dengan baik, moralitasnya juga lebih bagus. Karena moralitas itu juga fungsi dari prefrontal cortex. Kita menentukan baik, buruk, itu prefrontal cortex juga. Nah, kemudian tiba-tiba saya dapat insight tuh pas baca itu. Mungkin ini hikmahnya kenapa ada satu ayat yang menyebutkan bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Jadi sholat itu mencegah perbuatan fahsya, dosa yang sembunyi-sembunyi, dan mungkar, dosa yang terang-terangan. Tapi ini cuma cocokologi otak saya ya, karena ada efek meditatifnya. Jadi kalau dilihat secara fisik, dari kacamata materialis, ketika sholat ada efek meditatif, sehingga prefrontal cortex kita itu jadi lebih aktif. Ketika prefrontal cortex lebih aktif, kemampuan kita membedakan baik dan buruk, disiplin diri, mendahulukan akal daripada nafsu, itu jadi lebih kuat. Karena itu terjadi kalau menurut psikologi, yang bertanggung jawab untuk hal-hal itu adalah prefrontal cortex kita. Nah, ini 3 langkahnya. Ketika kita menghadapi ketidakpastian, alih-alih kita kemudian memilih yang pasti-pasti saja, bertahan di zona nyaman, maka lebih baik lakukan 3 hal ini. Ditenangkan amigdalanya, acceptance,
menerima bahwa ketidakpastian itu bagian dari kehidupan, bahwa kita tidak bisa mengendalikan semua hal dalam hidup, bahwa ada hal yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Kemudian yang ketiga adalah libatkan prefrontal cortex. Nah, salah satu cara untuk melibatkan prefrontal cortex, selain dia perlu dilatih, cara melibatkannya adalah dengan menetapkan goal, dengan menciptakan visi. Karena bagian otak kita yang berfungsi untuk berkreasi, menciptakan sesuatu yang baru, itu di korteks. Di mana korteks itu selain manusia nggak punya. Simpanse punya tapi tipis banget lah. Kalau simpanse korteksnya menebal, mungkin kejadian seperti di film Planet of Apes itu terjadi beneran tuh. Ya, untungnya mereka korteksnya tipis. Nah, korteks ini yang membuat kita jadi bisa berbahasa, kita jadi bisa berkreasi, kita jadi bisa mewariskan pengetahuan. Itu kalau kita lihat secara fisik, psikologisnya, itu di korteks kita. Nah, salah satu untuk melibatkannya adalah kita buat visi, kita buat goal, kita buat tujuan. Tetapi ada catatannya. Catatannya apa? Hati-hati ketika kita menetapkan tujuan, karena goal setting pun ternyata punya efek samping. Memang dalam hidup itu nggak ada yang semuanya bagus ternyata ya. Semuanya seimbang. Ada bagusnya, ada buruknya. Saya sempat buat tulisan di salah satu, saya lupa nulisnya di mana ya, entah di Medium atau di Facebook. Judul tulisannya adalah Goals are for loser. Goal itu untuk para pecundang. Clickbait ya. Kalau kata orang sekarang ini judulnya. Judul-judul yang memang memprovokasi. Namun judul itu sebenarnya cuma saya pinjam aja. Saya pinjam dari bukunya Scott Adams. Scott Adams pernah menulis sebuah buku, judulnya agak panjang ya. Bagaimana kita gagal pada banyak hal, tetapi ujungnya tetap bisa sukses. Judulnya itu. Nah, salah satu bahasan di babnya adalah bahasan tentang goal setting. Dia bukan orang yang, bukan pendukung lah ya, istilahnya bukan pendukung dari goal setting. Dia bilang goal setting itu punya banyak efek negatif. Salah satunya apa? Salah satunya adalah goal setting itu menunda atau menghambat kebahagiaan kita. Pada saat kita netapin goal, kita nunda kebahagiaannya nanti. Nanti kalau saya udah langsing, saya akan begini. Nanti kalau saya sudah berpenghasilan segini, saya akan begini, saya akan lebih bahagia, saya akan begini, begitu, dan sebagainya. Jadi bisa menunda kebahagiaan kita. Salah satunya itu ya, dan lain sebagainya. Udah panjang, nanti saya share aja linknya. Namun kalau saya amati, efek samping dari goal setting ini sebenarnya terjadi karena mazhab yang diambil dalam goal settingnya itu kurang tepat, kurang pas gitu. Nah, tadi di awal saya sempat sampaikan kan, ada 3 mazhab dalam goal setting. Yang pertama adalah goal acquisition. Ini yang banyak diajarkan ketika kita bicara tentang goal setting. Jadi mantranya itu adalah go for it. Kalau kamu punya tujuan, kejar. Tetapkan tujuan, terus kejar. Asal kamu take action, bertindak dengan benar, dengan tepat, goalnya pasti kecapai. Itu yang diajarkan di goal acquisition. Cuma, mazhab goal acquisition itu punya efek samping. Efek sampingnya adalah
kita bisa stres. Pada saat sudah menetapkan goal, kita sudah melakukan apa yang kita rencanakan, tetapi hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan. Lalu kita menyimpulkan, oh ini salah nih, caranya nih pasti nih, salah strateginya, salah tindakannya. Ada satu asumsi ketika kita menggunakan goal acquisition. Asumsinya bahwa kita itu adalah sang kreatornya, bahwa kita adalah sang pencipta, sehingga kita bisa mencapai apapun yang sudah kita set di awal. Ada asumsi itu, halus banget tapi memang. Nah, asumsi itu yang membuat kita itu kemudian jadi stres karena kenyataannya kita nggak bisa mengendalikan hasil-hasil yang udah kita tetapkan di awal. Ada nggak orang yang dalam hidup itu ketika netapin goal pasti kecapai, pasti kecapai, pasti kecapai, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan di awal? Gitu. Saya pikir sih nggak ada. Pasti meleset-meleset dikit lah. Pasti butuh penyesuaian di strateginya lah. Karena proses perwujudan sebuah tujuan itu melibatkan tidak hanya diri kita, tetapi faktor-faktor lain. Nah, karena orang sudah mulai stres dengan pendekatan goal setting yang seperti ini, goal acquisition, kemudian muncul mazhab yang baru. Namanya goal attraction. Tetapkan goal, lalu lupakan. Itu ya, diajarinnya ya. Yang penting kita melayakkan diri, menyelaraskan frekuensi kita dengan frekuensi alam semesta. Maka apapun yang kita inginkan akan datang dalam hidup kita. Jadi rame tuh, The Secret, Law of Attraction, dan sebagainya. Lalu ketika goalnya nggak tercapai juga, nggak terwujud juga, sama, stres juga. Wah, bohong nih, Joe Vital bohong, Rhonda Brain bohong, The Secret ngawur. Yang ekstrim, yang agak kurang ekstrim menyalahkan diri sendiri. Oh mungkin saya yang belum layak. Oh mungkin saya yang masih belum bisa menyamakan frekuensi dengan alam semesta. Nah, goal attraction ini juga punya asumsi sama dengan goal acquisition, bahwa kitalah sang kreatornya, bahwa kitalah sang penciptanya. Sehingga dalam tataran yang ekstrim ya, goal attraction yang ekstrim itu, orang-orang yang bermazhab goal attraction itu menyangka dirinya itu bisa mengendalikan alam semesta. Dalam tanda kutip, bisa nyuruh Tuhan melakukan apapun, suka-suka dia. Bahwa Tuhan, atau biasanya mereka menggunakan istilah semesta ya, bahwa alam semesta itu bisa dikendalikan dengan pikirannya. Asal kita bisa menyelaraskan frekuensi kita dengan frekuensi alam semesta, semuanya akan tercipta sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga tidak heran beberapa ulama kemudian memberikan warning terkait The Secret, terkait Law of Attraction, dan lain sebagainya. Karena kalau kita sampai ke titik ekstrim itu, bisa kepleset. Maka ketika bertemu dengan konsep goal creation itu, saya jadi ngerasa menemukan penyeimbang di antara dua mazhab ini, goal acquisition dan goal attraction. Meskipun Michael Neal di bukunya bahasnya nggak terlalu banyak tentang goal creation ini. Jadi saya cuma pinjam istilahnya beliau aja. Saya pinjam, kemudian coba dikembangkan. Satu hal yang menarik ketika belajar goal creation ini adalah kita perlu sadar bahwa kita itu bukan creator. Kita itu co-creator.
Sehingga proses perwujudan itu bukan hanya bergantung pada diri kita. Karena creator yang sebenarnya itu kan Allah ya. Allah itu creator yang sebenarnya. Beliau yang mengizinkan kita mendapatkan hasil seperti ini, seperti itu. Apakah sesuai yang kita inginkan atau tidak. Dan kita hanya co-creatornya. Maka sebagai co-creator, kita perlu sering-sering berkomunikasi dong dengan creatornya. Allah itu maunya bagaimana? Dan kadang-kadang kan Allah itu kan berkomunikasinya nggak langsung dengan kita gitu ya, kecuali lewat kitab suci. Kadang-kadang diberikan isyarat, kita berusaha seperti ini, kok hasilnya begitu. Hasil-hasil yang kita dapatkan sepanjang perjalanan itu kan sebenarnya isyarat-isyarat, sinyal-sinyal, pesan-pesan, kode-kode. Ini kira-kira Allah itu ngasih pesan apa ya? Kenapa saya berusaha begini kok diberi hasil begini? Tugas kita buka mata, buka telinga, buka hati, supaya paham pesan-pesan yang disampaikan itu. Sehingga akhirnya menghadapi perubahan, menghadapi ketidakpastian, menghadapi hasil-hasil yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tenang saja, berdansa aja dengan segala hal yang muncul itu. Nggak perlu pakai stres, kemudian tidak percaya, menyalahkan diri sendiri, dan sebagainya. Karena segala sesuatu itu terjadi ya bukan atas kehendak kita gitu loh. Tugas kita hanya berikhtiar semaksimal mungkin, kemudian menyempurnakannya dengan tawakal, sudah. Maka kita cukup fokus saja pada apa yang ada dalam kendali kita. Dan apa yang ada dalam kendali kita itu cuma 3 hal kan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan. Hasilnya, respon orang lain, situasi, kejadian yang kita alami, itu semua di luar kendali kita. Jadi fokus saja pada apa yang ada di dalam kendali kita. Apa yang kita pikirkan, persepsi kita, opini kita, itu kan apa yang kita pikirkan ya. Apa yang kita rasakan, ketika ngadepin sesuatu yang tidak kita harapkan itu kita ngeluh, atau bersabar, atau bersyukur, atau seperti apa rasanya yang muncul, itu ada dalam kendali kita. Kemudian ada apa yang kita lakukan, termasuk di dalamnya apa yang kita ucapkan ya. Karena tindakan itu kan ada tindakan verbal, yaitu ucapan, ada tindakan non-verbal. Kalau ini mau dipecah 4 ya boleh juga. Kalau Mas Pras itu menyingkatnya dengan PRUL, pikir, rasa, ucap, laku. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Nah, itu ada dalam kendali kita. Maka fokus saja pada apa yang dalam kendali. Hasilnya seperti apa, serahkan pada Allah. Karena kita tidak punya kontrak sampai hasil bahwa kalau kita berusaha begini, maka hasilnya nanti pasti akan begini. Bahkan saya pernah mendengar sebuah kajian seorang ustadz itu, kita masuk dalam surga itu bukan karena amal-amal kita. Bukan karena usaha kita. Kita masuk surga itu karena rahmat dari Allah. Sehingga ketika kita mengadopsi mazhab goal creation itu kok rasanya, bagi saya ya, saya nggak tahu kalau untuk orang lain, lebih tenang ngadepin hidup. Karena kita sadar tidak semua hal itu bisa kita kendalikan, kita tidak bisa mengendalikan hasil-hasil yang kita dapatkan dalam hidup kita. Bahwa segala sesuatu di luar kita itu sesuatu yang tidak pasti, dan lain sebagainya.